Halo guys. Hai guys, kita dari kelompok 1 tugas PKN, dosen kita Pak Samsualang, kita dari kampus STY BPKP di Cengkareng. Saya dengan Hani, Saya dengan Tantri. Saya dengan Devi. Saya dengan Zaskia. kita sedang berada di Sunset Avenue Citra 8. Jadi kita di sini bertujuan untuk mewawancarai beberapa masyarakat atau pengguna yang menggunakan kawasan Citra 8 ini. Kita di sini akan mewawancarai terkait bagaimana mereka mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, stay tune. Jadi saya di sini bersama Mas siapa? Jimmy. Ya, Mas Jimmy. Di sini kita mau menanyakan soal sila-sila Pancasila. Apa contoh tindakan sederhana yang Mas lakukan untuk menunjukkan rasa kemanusiaan? Kemanusiaan mungkin kalau misalnya ada kecelakaan di jalan nih, saya belum gitu bantuin korbannya atau panggil ambulan gitu. Terus ada kebakaran di Cengkareng misalnya kan, saya telepon kebakaran gitu. Kalau ada kucing kejepit saya bantuin lepasinnya gitu kan. Oke. Apa pesan yang Mas sampaikan untuk generasi muda agar tetap mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya? Pesan saya buat generasi muda agar tetap mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pertama itu jaga sholat dulu. Ya kalaupun ada bolong-bolong nggak apa-apa lah, yang penting diusahakan untuk tetap sholat gitu. Menjaga rasa kemanusiaan gitu. Jangan main hakim sendiri kalau ada kesalahan. Kalau ada permasalahan antara internal keluarga ataupun di luar keluarga gitu, ada baiknya dibicarakan aja, jangan kepala dingin gitu, jangan emosi, kurang lebih itu sih. Sama jaga pergaulan, ya rasis gitu. Ya, sesama suku juga harus sama ya. Sesama suku juga nggak boleh rasis. Ya. Jadi pesannya itu dari sila ke-1 sampai sila ke-5 ya? Ya. Oke. Ada lagi? Cukup Kang. Cukup. Berarti saya dengan Hanifah dan dengan Jimmy. selesai sudah wawancara hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Halo Kak. Iya, halo. Sebelumnya siapa namanya Kak? Nabila. Oh, Nabila. Kalau menurut Kakak, bagaimana cara menerapkan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Lebih ke kita tuh diajarkan di agama Islam untuk selalu bekerja keras, terus juga berdoa, dan itu juga diaplikasikan melalui sholat 5 waktu, terus juga menolong sesama hidup, dan juga bekerja keras ketika kita ingin menggapai sesuatu dan selalu semangat. Pesan kamu nih sebagai generasi muda agar tetap mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira bagaimana? Yang pertama tuh pasti ke Tuhan ya, karena kita punya agama yang berbeda-beda, kita harus kuat iman, terus juga selalu berusaha dan berdoa, jangan pantang menyerah, dan juga karena Pancasila mengutamakan gotong royong juga, jadi karena kita sebagai orang Indonesia yang sangat bergotong royong, ya udah jangan lupa menolong sesama. Oke, baik ya Kak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak. Boleh tahu nama siapa? Nama aku Dara Fajilia. Menurut kakak nih ya, bagaimana cara kakak menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah atau diskusi? Kalau menurut saya sih, pertama kita harus dapat dia gitu loh. Terus kalau bisa tuh kita harus terima juga dari orang lain gitu dalam bermusyawarah. Apa pesan kakak untuk generasi muda agar tetap mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku sih mungkin pertama beradab dulu ya, karena kan dalam Pancasila juga nomor pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kita pertama harus beradab dulu, terus yang kedua bersosialisasi yang baik pada masyarakat gitu, karena kan di Pancasila juga ada ya kan. Terus adil sih. Udah. Oke, terima kasih. Dengan kakak Zahra. Siap. Nama saya Aufari Jamendi. Apa pendapat Bapak tentang perbedaan suku, budaya, dan bahasa di Indonesia? Pendapat saya tentang perbedaan itu bikin Indonesia lebih jadi menarik sih di mata dunia karena banyaknya suku dan budaya. Apa pesan Kakak untuk generasi muda agar tetap mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pesan saya untuk anak muda supaya perbedaan antara ras, kulit, suku, bangsa itu udah nggak terjadi lagi di Indonesia, yaitu rasisme lagi tuh.
Saya dengan Hani, kakak dengan siapa? Dari Juan. Oke, kita langsung aja pertanyaan untuk ke sila kelima. Bagaimana pendapat kakak cara agar masyarakat bisa lebih hidup adil dan sejahtera? Hidup lebih adil dan sejahtera. Kalau dari menurut saya sendiri, itu dari pemerintahan itu harus jujur ya, terbuka dan lebih transparan lah ya buat semua masyarakat gitu. Oke. Pesan kakak untuk generasi muda biar mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-harinya gimana? Yang pasti kalian nggak boleh berhenti belajar ya, kalian itu di rumah jangan sampai kalian nggak mendapat ilmu yang ya buat kalian lah ntar buat masa di akan yang datang lah gitu ya. Kalian nggak boleh meninggalkan yang namanya ibadah, itu nggak boleh. Itu kan sebagai sila pertama ya. Jadi nggak boleh sampai kalian nih bolos-bolos ibadah lah. Ini buat kalian anak muda nih pasti suka banget nih. Hari Berarti Minggu. wajib ya? Wajib lah, nggak boleh lah. Masa kalian ninggalin ibadah? Nggak boleh, nggak baik ya. Terus dalam bermusyawarah itu gimana? Bermusyawarah kalian ya pokoknya kalian harus berunding sampai mufakat pokoknya ya. Harus adil ya? Harus adil, jangan ya berat sebelah kan nggak adil lah ya kan, nggak bagus. Berarti pendapatnya itu aja ya? Iya itu Oke, ya. dengan Kak siapa? Dari Kajuan. Kak Juan, dengan saya Hani. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Hani. Dari wawancara yang tadi kita lakukan, ternyata mereka juga menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari wawancara kita mengenai tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita dari kelompok 1 selesai sudah tugas kita hari ini. Selamat malam, salam sejahtera.